Oke teman-teman, materi kali ini tentang infografis perbandingan. Nanti di dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana karakteristik infografis perbandingan tersebut. Oke, kita coba menelaah dulu apa itu infografis. Infografis itu adalah format konten yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Jadi di situ ada perpaduan teks, informasi dalam bentuk teks atau tulisan, dan juga ada perpaduan dengan gambar. Disandingkan tidak hanya visual saja, tidak hanya dengan gambar, tapi dengan teks. Ide infografik adalah menggunakan teks sesedikit mungkin, mengandalkan gambar untuk membuat pembaca memahami pesan secepat mungkin. Jadi kalau infografis Anda itu terlalu banyak teks, itu menjadi infografis yang tidak ideal sebetulnya. Karena tujuan infografis itu sendiri adalah dia itu menggunakan gambar dimaksudkan untuk mempersingkat ya, atau memadatkan informasi sepadat mungkin sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah daripada kita hanya membaca teks saja. Kemudian walaupun infografis ini kesannya itu modern sekali ya, sebetulnya konsep infografis ini sudah ada sejak tahun 1600-an. Di sini infografis itu tercatat sudah ada sejak abad 18, tahun 1786 oleh William Playfair yang mempublikasikan sebuku ya, yang atau kompilasi infografis ya, yang dia itu membicarakan tentang bagaimana perekonomian dan peta perpolitikan di Inggris Raya yang diberi judul The Commercial and Political Atlas. Kemudian ini contohnya yang di dalam bukunya Playfair, yang dia di dalamnya itu ada sebaran bagaimana demografis ya, itu masyarakat Turki itu dengan menggunakan pie chart. Kemudian yang di sebelah kanan itu lebih baru lagi, yaitu 1857, yaitu mengenai sebaran kematian pada Crimean War atau perang di Crimea begitu. Kemudian kita berlanjut ya. Lalu apa itu infografis perbandingan? Infografis perbandingan yaitu bentuk infografis yang dia mempunyai fokus adalah untuk menonjolkan perbedaan atau persamaan di antara dua hal atau lebih gitu. Infografis perbandingan ini mungkin adalah salah satu jenis konten visual atau infografis, yaitu komunikasi secara visual yang paling efektif untuk membandingkan dua gagasan, orang, tempat, ataupun benda. Jadi dengan melihat infografis perbandingan itu tadi, orang itu bisa dengan cepat memahami kira-kira perbedaan dan persamaan di antara kedua hal itu tadi bagaimana, atau lebih ya, bagaimana dengan menggabungkan gambar dan juga tulisan. Kemudian infografis perbandingan itu bisa Anda gunakan ketika Anda menjumpai beberapa hal ini. Yang pertama, Anda bisa menggunakan infografis perbandingan untuk membandingkan konsep lama dan konsep baru gitu. Misalkan metode pengisian bahan bakar bensin dengan bahan bakar listrik, itu bagaimana. Metode ini disampaikan kepada audiens dan ingin memberi mereka referensi kepada Anda atau dari Anda kepada mereka untuk membandingkan konsep yang berbeda, konsep lama dengan konsep baru. Kemudian sebelum dan sesudah, misalkan Anda ingin memperbandingkan bagaimana kondisi ya perekonomian Indonesia sebelum COVID dengan sesudah COVID-19, gitu bisa juga. Kemudian yang paling umum ini ya, yaitu memperbandingkan dua produk. Di sini Anda dapat menyampaikan ya, tujuannya di sini itu memperbandingkan dua produk untuk apa? Untuk
bisa preferensi, itu kecenderungan misalkan Anda mau beli HP gitu, HP baru antara merek A dengan merek B, budget Anda terbatas, harganya sama, kira-kira perbedaannya itu apa saja. Itu Anda sajikan secara visual ya, yang perbedaan yang utama itu seperti apa. Kemudian nomor 4 ini adalah dua era sejarah gitu, yaitu untuk menyorot perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalkan Anda bandingkan biaya hidup pada tahun 50-an dengan biaya hidup pada tahun 2016 atau 2022. Kemudian di nomor 5 itu bisa ada dua negara gitu atau wilayah gitu. Bagaimana perbandingan katakanlah susunan etnis di dua daerah yang berbeda gitu. Kemudian yang terakhir itu Anda juga bisa bandingkan timeline atau kondisi di waktu yang berbeda, tahun lalu dengan tahun ini. Misalkan sebuah perusahaan atau organisasi nirlaba yang dia tuh di akhir tahun selalu ada evaluasi gitu kan ya. Itu wujudnya bisa divisualisasikan dengan model infografis perbandingan. Bagaimana omset tahun lalu dengan omset tahun sekarang. Apakah ada kerugian, apakah ada untung gitu. Di situ bisa disampaikan melalui infografis perbandingan. Oke. Kemudian bagaimana tahap merancang infografis perbandingan? Di sini ada beberapa hal yang harus Anda pahami dulu sebelum Anda merancang secara visual bagaimana infografis perbandingan itu tadi dibuat gitu ya. Yang pertama, Anda harus sediakan artikelnya dulu atau tulisan dulu atau data dulu. Setelah hal tersebut sudah Anda lakukan, yang harus Anda lakukan lagi adalah yaitu memilih 5 hingga 8 titik data untuk dibandingkan. Misalkan kalau di HP atau handphone itu Anda bisa pilih misalkan kualitas layar, bahan layar, kemudian prosesor atau SoC, kemudian kamera, kemudian fitur-fitur tambahan lainnya gitu. Setelah Anda selesai gitu kan, itu bandingkan jenis data yang serupa menggunakan jenis pengukuran yang sama, yaitu tadi poin-poinnya itu tadi ya, informasinya itu harus sama gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah mensejajarkan dua titik informasi secara simetris, yaitu secara maksudnya itu berjajar ya. Nanti ada contohnya gitu. Gunakan warna yang tepat untuk menonjolkan perbedaan. Bisa menggunakan warna, kemudian bisa juga dilanjutkan dengan menggunakan icon atau font yang sama untuk menunjukkan konsistensi informasi yang diberikan. Seperti itu tahapannya. Ini contohnya, beberapa sudah yang ada tertampil di layar Anda itu ada beberapa infografis perbandingan yang sudah tersedia ya. Contohnya seperti ini. Ini misalkan Anda memperbandingkan antara kapasitas pelabuhan Patimban dengan pelabuhan Tanjung Priok. Itu lokasinya di mana, kemudian luas lahannya bagaimana, kemudian daya tampungnya bagaimana, area bongkar muatnya itu bagaimana, itu informasi-informasi pokok yang nanti akan diperbandingkan. Tentunya ini harus dibuat sejajar gitu kan. Pembandingnya itu harus dibuat apple to apple gitu. Kemudian sejajar secara visualnya ya, horizontal gitu. Seperti yang selanjutnya itu dari Buka Review. Itu perbandingan antara iPhone dengan Google Pixel 3 gitu. Itu apa aja yang diperbandingkan. Anda bisa memperbandingkan beberapa hal. Kalau di sini tidak ditulis ya apa informasi perbandingannya, tapi menggunakan icon. Mas sebagian besar karena icon ini sudah jamak digunakan, jadi orang itu sudah paham. Kalau 5 inch itu kan layar, kemudian itu yang titik-titik yang di bawahnya lagi itu resolusi layarnya, kemudian yang bawahnya lagi itu chipsetnya, kemudian macam-macam ya. Itu sampai ke baterai, gambar baterai, sehingga mudah dipahami orang dengan sekilas melihat itu, oh perbedaan di sini. Nanti kalau memutuskan mau beli yang mana sudah dapat menentukan dengan cepat gitu ya. Kemudian ini perbandingan biaya motor BBM dan juga motor listrik.
itu juga ada harus ada poin-poin yang ingin diperbandingkan. Anda bisa menggunakan icon untuk sebagai perwakilan kata untuk masing-masing itu tadi, atau icon dan juga kata atau tulisannya. Misalkan yang di atas sendiri itu kan dia tentang gambarnya dompet ya, pasti hubungannya dengan uang atau biaya gitu. Kemudian bawahnya lagi ada semacam tetesan gitu, kemudian dengan botol yang bentuknya sedemikian rupa sehingga dia seperti botol oli gitu. Macam-macam ya kayak gitu. Kemudian ini yang terakhir, ini perbedaan rapid test dan juga tes PCR itu apa saja. Di sini digunakan icon juga sebagai perbandingannya yang dikombinasikan dengan kata-kata dan juga ilustrasi untuk sebagai informasi tambahannya. Oke, dari saya seperti itu untuk topik kali ini. Untuk lebih lanjut Anda bisa baca di pustaka-pustaka berikut. Terima kasih.